Breaking news. Yes, ini baru mantap. Alhamdulillah, dikonfirmasi langsung oleh PSSI. Martin Paes resmi perkuat timnas Indonesia hadapi Arab Saudi di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini fakta bahagianya. Ini baru top. Pernyataan mengejutkan Jai Itzes. Resmi ditunjuk sebagai Kapten Garuda. Tegas. Jai Itzes tegaskan tak takut lawan Arab Saudi. Mengejutkan ternyata ini alasan dibalik pernyataan berkelasnya. Inggris sampai dibikin geger. Media ternama Inggris soroti bedol pemain Eropa. Timnas Indonesia disebut bisa kangkangi Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini alasan masuk akal media Inggris. Bikin merinding. Jelang round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini prediksi Shin Tae-yong soal perjalanan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong memang top, tak gentar dengan Arab Saudi. Ini langkah dan strategi apik Shin Tae-yong untuk tumbangkan Arab Saudi di laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Baikin Hibo. Usai Martin Paes resmi bisa main lawan Arab Saudi, publik Asia tuding timnas Indonesia sebagai anak emas FIFA. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Senangnya bukan main. Begini kata Martin Paes usai resmi bisa perkuat timnas Indonesia hadapi Arab Saudi di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pernyataan mengejutkan striker timnas Arab Saudi. Jelang hadapi Garuda di round ketiga, striker Arab Saudi akui timnas Indonesia lawannya mengerikan. Roberto Mancini sampai kasih instruksi khusus untuk para pemain. Apa yang membuat mereka sebegitu gelisah? Tak disangka ternyata karena hal ini. Kabar buruk. Di luar dugaan timnas Malaysia resmi salib timnas Indonesia di ranking FIFA usai menang atas Filipina di Pesta Bola Merdeka 2024. Ini faktanya. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Kabar baik menghampiri skuad Garuda menjelang laga penting babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi. Penjaga gawang naturalisasi Indonesia, Martin Paes, resmi diperbolehkan tampil dalam pertandingan yang akan digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Jumat 6 September. Kepastian ini disampaikan langsung oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji, dalam konferensi pers usai kegiatan Match Coordination Meeting, MCM, yang berlangsung di Jeddah, Rabu, 4 September 2024. Setelah melalui berbagai proses administratif yang sempat mengkhawatirkan para pendukung timnas Indonesia, keputusan yang dinanti-nanti akhirnya terbit. Hari ini sudah selesai kegiatan MCM untuk pertandingan Arab Saudi kontra Indonesia. Pada saat MCM disampaikan dan disahkan bahwa Paes bisa dimainkan di laga tersebut, ungkap Sumarji kepada media. Kehadiran Martin Paes, yang kini berstatus sebagai kiper utama timnas Indonesia, tentu menjadi angin segar bagi tim asuhan Shin Tae-yong. Pasalnya, Paes memiliki pengalaman dan kualitas yang dapat memperkuat lini pertahanan Indonesia di laga yang sangat krusial ini. Arab Saudi dikenal memiliki kekuatan serangan yang tajam, sehingga kehadiran Paes di bawah Mistar akan sangat penting untuk menjaga peluang Indonesia meraih hasil positif. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, tak lupa mengungkapkan rasa syukurnya atas tercapainya kesepakatan ini. Dia juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pendukung timnas Indonesia yang terus memberikan doa dan dukungan kepada timnas, terutama di momen-momen genting seperti ini. Tak lupa, dia menyoroti peran penting Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam upaya memfasilitasi agar Martin Paes bisa dimainkan pada laga kontra Arab Saudi. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Erick Thohir atas usaha yang sudah dilakukan untuk bisa membuat Martin Paes bisa dimainkan secepatnya, tutur Sumarji. Erick Thohir memang dikenal sebagai sosok yang aktif memperjuangkan kepentingan timnas Indonesia di berbagai forum internasional. Sebelumnya, proses naturalisasi Paes sempat menimbulkan kekhawatiran bahwa dia belum bisa tampil dalam waktu dekat karena beberapa kendala administratif. Namun, berkat lobi-lobi yang dilakukan oleh Erick Thohir,
Semua permasalahan tersebut berhasil diselesaikan tepat waktu. Keputusan untuk bisa menurunkan Martin Paes di laga melawan Arab Saudi menjadi sinyal positif bagi perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dikenal sebagai kiper yang memiliki postur tinggi, refleks cepat, dan kemampuan distribusi bola yang baik, Paes menjadi salah satu pemain yang sangat diandalkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Arab Saudi sendiri terkenal memiliki barisan depan yang cepat dan teknis, dan Paes akan menjadi benteng terakhir yang diharapkan bisa meredam serangan demi serangan dari para penyerang lawan. Selain kemampuannya di bawah mistar gawang, Paes juga memiliki kemampuan bermain dengan kaki yang cukup baik, sebuah aspek yang sangat dibutuhkan dalam permainan modern. Shin Tae-yong kerap menekankan pentingnya kiper yang dapat membantu tim dalam membangun serangan dari belakang, dan Paes menjadi pilihan yang tepat untuk taktik tersebut. Pertandingan melawan Arab Saudi nanti menjadi salah satu laga terpenting bagi timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda harus menghadapi tim-tim kuat di grup ini, dan setiap poin yang bisa diraih sangat berharga. Kehadiran Paes di bawah mistar gawang diyakini akan menambah rasa percaya diri pemain lainnya untuk bermain maksimal. Arab Saudi sendiri bukanlah lawan yang mudah. Tim asuhan Roberto Mancini ini dikenal memiliki kekuatan dan pengalaman di level internasional. Mereka merupakan salah satu tim unggulan di Asia dan hampir selalu tampil di ajang Piala Dunia. Namun, dengan semangat pantang menyerah dan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk membuat kejutan. Ini baru top. Pernyataan mengejutkan Jai Itzes. Resmi ditunjuk sebagai Kapten Garuda. Tegas. Jai Itzes tegaskan tak takut lawan Arab Saudi. Mengejutkan ternyata ini alasan dibalik pernyataan berkelasnya. Pelatih Shin Tae-yong menunjuk Jai Itzes sebagai Kapten Tim Nasional Indonesia untuk laga melawan Arab Saudi. Mendapatkan kepercayaan itu, Jai memastikan pasukannya tidak takut melawan Arab Saudi di laga perdana Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Ya, timnas Indonesia akan menantang Arab Saudi di King Abdullah Sport City pada Jumat, 6 September 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Jai Itzes pun sadar bahwa Arab Saudi punya pemain-pemain berkualitas dan akan menjadi lawan berat untuk timnas Indonesia. Namun, bek Venezia itu menegaskan bukan berarti tim asuhan Shin Tae-yong itu tidak punya peluang untuk meraih hasil maksimal. Ia memastikan timnas Indonesia bisa menang, karena di sepak bola, apapun bisa terjadi. Untuk pertandingan besok, kami tahu Arab Saudi memiliki pemain yang berkualitas di liga mereka, tapi pada akhirnya ini adalah sepak bola. Jadi, apapun bisa terjadi, seperti Arab Saudi melawan Argentina, dengan skor 2-1 dalam Piala Dunia 2022, kata Jai Itzes dalam konferensi pers, Rabu, 4 September 2024. Pemain Venezia itu memastikan timnas Indonesia akan berusaha menampilkan permainan terbaik sepanjang 90 menit permainan sebab target timnya adalah mencuri poin dari tangan skuad Green Falcon julukan Arab Saudi. Namun ini adalah kesempatan kami untuk bisa meraih hasil maksimal di pertandingan di laga pertama putaran ketiga ini. Jadi, kami memiliki tujuan dan semua juga berjuang untuk targetnya, sambung Jai. Ini adalah sepak bola dan apapun bisa terjadi. Kami akan menyerahkan semuanya. Tambahnya, timnas Indonesia dan Arab Saudi tergabung di Grup C juga bersama Jepang, Australia, Bahrain, dan Cina. Ajang itu menerapkan format kandang dan tandang yang berlangsung sejak 5 September 2024 sampai dengan 10 Juni 2025. Setelah melawan Arab Saudi, tim Merah Putih akan berjumpa Australia. Pertemuan kedua tim itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 10 September 2024. Inggris sampai dibikin geger. Media ternama Inggris soroti bedol pemain Eropa. Timnas Indonesia disebut bisa kangkangi Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini alasan masuk akal media Inggris. Timnas Indonesia disorot membedol pemain Eropa untuk tampil kompetitif di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persiapan Timnas Indonesia menjelang partisipasi pertama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 turut dipantau media asing.
Tim Garuda akan memulai perjalanan dengan menantang Arab Saudi pada Kamis, 5 September 2024, malam besok. Sebagai negara dengan ranking terendah, Indonesia di atas kertas bisa menjadi juru kunci. Namun kebijakan PSSI beberapa tahun terakhir membuat tim besutan Shin Tae-yong bisa bersaing dengan tim terbaik Asia. Kebijakan tersebut adalah menaturalisasi pemain keturunan grade A di kompetisi top Eropa. Beberapa nama top tersebut diantaranya Jordi Amat, Nathan Choeon, Jai Itzes, hingga yang teranyar Martin Paes. Ditambah pemain dalam negeri yang makin meningkat, Shin Tae-yong bisa meramu tim yang bisa menembus 18 tim terbaik Asia. Situasi ini turut disorot media Inggris, The Guardian, saat mengulasi grup C. Untuk ketiga kalinya, Jepang harus bersaing dengan Australia dan Arab Saudi, tulis John Duerden di The Guardian. Saudi, belum nyetel di bawah Roberto Mancini, sepertinya akan memperebutkan peringkat 2 dengan Australia. Tiga negara tersebut akan memperebutkan paruh atas klasemen. Di tiga terbawah, Indonesia dinilai bisa bersaing berkat keberadaan pemain naturalisasi. Indonesia adalah tim paling berkembang di Asia, tulisnya lagi. Dipenuhi pemain naturalisasi yang lahir dan tumbuh di Eropa, mereka bisa merangsek ke peringkat 4 di atas Cina dan Bahrain. Memang, peluang meraih poin bagi Indonesia paling besar yaitu saat menghadapi dua negara terakhir itu. Tiga negara teratas punya riwayat konsisten di Piala Dunia, sedangkan Bahrain dan Cina hanyalah negara level 2 Asia. Mengingat Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim, akan ada tambahan tiket untuk benua kuning. Sebanyak 8 tiket otomatis akan diberikan untuk kontingen AFC. Dua peringkat teratas tiap grup akan mendapat tiket otomatis, dan peringkat 3 serta 4 akan melakoni putaran keempat. Jika Indonesia bisa menyentuh peringkat 4, maka kita bisa menjaga asa di putaran keempat itu. Bikin merinding. Jelang round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, begini prediksi Shin Tae-yong soal perjalanan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memprediksi perjalanan skuadnya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Juru taktik asal Korea Selatan itu menakar kemungkinan skuad Garuda lolos ke turnamen paling bergengsi dunia itu. Saat ini, Timnas Indonesia sudah melangkah lebih baik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang mampu melaju ke tahap ketiga babak kualifikasi zona Asia. Menurut Shin Tae-yong, peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia hanya 20-30%. Oleh karena itu, dia berpesan agar para pencinta sepak bola tanah air tetap bersabar. Meski demikian, bapak dua anak itu siap banting tulang untuk skuad Garuda andai harapannya hanya 1% sekalipun. Dia berharap besar akan dukungan yang diberikan dari para fans Timnas Indonesia. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kesempatan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia hanya 20-30%. Saya meminta kepada semuanya untuk bersabar. Tapi meskipun begitu, walau hanya 1% harapan, saya tidak akan menyerah. Ungkapnya dalam wawancara di kanal YouTube Timnas Indonesia, Rabu 4 September 2024. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia saat ini akan bersiap melawan Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan itu akan berlangsung pada Jumat 6 September 2024 dini hari WIB di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Selain Arab Saudi, Timnas Indonesia juga bakal melawan Australia, Cina, Bahrain, dan Jepang di grup C. Martin Paes dan kolega bakal menjamu Timnas Australia dalam waktu dekat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 10 September 2024 mendatang. Shin Tae-yong memang top, tak gentar dengan Arab Saudi. Ini langkah dan strategi apik Shin Tae-yong untuk tumbangkan Arab Saudi di laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menata pertandingan kontra Arab Saudi tanpa rasa gentar. Juru taktik asal Korea Selatan itu menyatakan siap untuk memberikan perlawanan maksimal kepada tim negara Timur Tengah tersebut dengan mengandalkan skuad yang ada, termasuk pemain abroad. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City,
Jeda pada Kamis 5 September malam pukul 21 waktu setempat, atau Jumat 6 September pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Ini bakal jadi laga perdana Garuda dalam mengarungi grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di atas kertas, level timnas Indonesia jelas di bawah Arab Saudi. Dari perungkat FIFA misalnya, Garuda berada di urutan ke-133, sedangkan tuan rumah menempati posisi ke-56. Sangat jomplang perbedaannya. Selain itu, rekor pertemuan timnas Indonesia dengan Arab Saudi juga minor. Skuad Garuda tak pernah merasakan kemenangan dalam 12 pertemuan dengan Green Falcons julukan Arab Saudi. Capaian terbaik Garuda hanyalah hasil imbang 0-0 pada pertandingan persahabatan yang berlangsung di Stadion Shah Alam, Kuala Lumpur, pada 7 Oktober 2011. Meski begitu, Shin Tae-yong tetap siap. Dia cukup percaya diri timnas Indonesia dapat mengimbangi permainan Arab Saudi. Keyakinan itu dimiliki karena kualitas para penggawa Garuda sekarang cukup baik, khususnya setelah kehadiran para pemain abroad. Sebagian pemain kami adalah abroad dan pemain itu mereka memiliki kondisi, taktikal, dan pemahaman yang baik. Sebagian pemain itu berkompetisi di Liga Eropa dan itu sangat membantu performa kami, kata Shin Tae-yong dalam jumpa pers pralaga hari ini, Rabu 4 September. Saat ini ada 14 pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri, yakni Martin Paes, FC Dallas, Jai Itzes, Venezia, Kelvin Verdong, NEC Nijmegen, dan Sandy Walsh, KV Mechelen. Lalu ada Pratama Arhan, Suwon FC, Asnawi Mangkulam, Port FC, Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers, dan Nathan Cho on Swansea City. Kemudian Marcelino Ferdinand, Oxford United, Ivar Jenner, Jong Utrecht, Rafael Struik, ADO Den Haag, dan Ragnar Oratmann-Groen, FCV Dender. Ada juga Tom Haye yang meskipun belum punya klub, tapi memiliki segudang pengalaman di benua biru. Kehadiran mereka dinilai Shin Tae-yong cukup untuk mengangkat performa timnas Indonesia. Itu terbukti dengan keberhasilan Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di satu sisi, Shin Tae-yong mengakui bahwa Arab Saudi adalah lawan yang tangguh. Soal performa saya juga apresiasi tinggi Saudi Arab. Pemain mereka bagus dalam teknikal individu, dan juga punya kondisi fisik yang kuat, katanya. Apalagi sang lawan kini diasuh oleh pelatih top Roberto Mancini yang pernah mengantar Manchester City menjuarai Premier League. Di bawah pelatih Roberto Mancini, tim mereka memiliki arahan yang jelas, kompak, dan terorganisasi dengan baik. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan tentang Arab Saudi, pungkasnya. Bikin heboh. Usai Martin Paes resmi bisa main lawan Arab Saudi, publik Asia tuding timnas Indonesia sebagai anak emas FIFA. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Netizen Indonesia langsung heboh saat kiper naturalisasi timnas Indonesia Martin Paes dipastikan bisa main lawan Arab Saudi. Timnas Indonesia dipastikan akan memulai perjuangan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan melawan Arab Saudi. Laga ini bakal berlangsung di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Jelang laga ini, PSSI memberikan kabar baik bahwa pemain berusia 26 tahun tersebut dipastikan bisa membela timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, PSSI Sumarji yang memastikan bahwa Paes bisa memperkuat skuad Garuda. Kepastian ini disampaikan setelah pria yang juga menjabat sebagai manajer Timnas Indonesia Sumarji mengikuti kegiatan Match Coordination Meeting di Jeddah, Rabu, 4 September 2024. Dalam pertemuan itu, nama Martin Paes dipastikan ada dalam daftar pemain yang bisa bermain membela Timnas Indonesia. Jadi begini, PSSI bersurat ke AFC itu minggu lalu dan hari ini saat MCM. Nama Martin Paes masuk di list nama pemain yang bisa dimainkan antara Timnas Arab Saudi lawan Timnas Indonesia, kata Sumarji saat dihubungi bolasport.com, Rabu, 4 September 2024. Dengan hasil tersebut, Martin Paes pun akhirnya dipastikan bisa menambah kekuatan tim merah putih nantinya. Dengan demikian, status Martin Paes disahkan dan bisa bermain. Jadi seperti itu, tegasnya.
Setelah dipastikan bisa bermain, pemain Dallas FC tersebut pun menyempatkan diri menyapa pecinta sepak bola tanah air. Ia menyapa pecinta sepak bola tanah air melalui unggahan Instagram resmi Timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu menyapa pecinta sepak bola tanah air untuk segera bertemu. "Sampai jumpa besok fans Garuda," ujar Martin Paes sebagaimana dikutip dari Instagram resmi Timnas Indonesia, Rabu, 4 September 2024. Setelah kabar ini diungkapkan dan video Paes diunggah, pecinta sepak bola tanah air pun langsung ramai berbondong-bondok mengungkapkan keterkejutannya. Tak sedikit netizen Indonesia mendoakan kesuksesan buat Martin Paes. Ada juga yang menyebut bahwa kepastian Paes bisa main lawan Arab Saudi ini tak lepas dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Netizen menyebut daya tembus atau cara melobi Erick Thohir tak ada lawan, sehingga yang awalnya Paes dinyatakan tak bisa main karena telah didaftarkan ke AFC dan akhirnya bisa main. Situasi ini bahkan membuat sejumlah netizen menyebut bahwa Timnas Indonesia menunjukkan bahwa mereka anak emas FIFA. "Wah, nggak sabar nunggu Mas Martin debut," tulis Fitri Charlina sebagaimana dikutip dari Instagram Timnas Indonesia. "Siap tepis semua tendangan Mas Paes," tulis Husni Bas. "Lakukan yang terbaik untuk lambang Garuda dan Merah Putih," tulis Dwi Setio. "Tidak sabar lihat Paes debut besok," tulis Iski Faiza. "Bang Paes, semangat bela timnas di kualifikasi Piala Dunia besok. Semoga clean sheet lawan Arab nanti," tulis Zilham. "Ini yang ditunggu-tunggu," tulis Misa Asabil. "Akhirnya bisa debut versus Saudi," tulis Igo Aldi Randika. Diam-diam menghanyutkan nih Mas Paes," tulis Resker Sky 24. "Martin Paes ini rutin main di klubnya, jadi seharusnya langsung bisa adaptasi dengan Timnas Indonesia," tulis Zar Koni. "Semakin optimis betapa pentingnya di pertandingan pertama," tulis Denny. Anek kesayangan FIFA na boss, tulis Zdenkabi. Jerry Lobi and Pack Eric Thohir dan Team Agar CAK Pays Main, tulis Donna Christian. "Gue tambah yakin kalau kita anak emas FIFA. Soalnya Pak Erik bestianya Presiden FIFA," tulis Eko Sumarno 212. "Senangnya bukan main." Begini kata Martin Paes usai resmi bisa perkuat Timnas Indonesia hadapi Arab Saudi di raun ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kejutan datang dari kota Jeddah sebelum laga Arab Saudi versus Timnas Indonesia. Kejutan datang dari sosok Martin Paes. Sebelumnya, nama Martin Paes tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia saat jumpa Arab Saudi. Alasannya karena pendaftaran skuad untuk laga perdana lawan Arab Saudi sudah ditutup per 5 Agustus 2024 oleh AFC. Sementara Martin Paes boleh membela Timnas Indonesia pada 18 Agustus 2024 melalui sidang di FIFA. Namun, debut Martin Paes bisa datang lebih cepat. Kabar tersebut dikonfirmasi dari laman resmi PSSI. PSSI mengkonfirmasi bahwa Martin Paes bisa memperkuat Timnas Indonesia saat jumpa Arab Saudi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Sumarji mendapatkan konfirmasi tersebut usai mengikuti match coordination meeting di Jeddah, Rabu, 4 September 2024. "Hari ini sudah selesai kegiatan MCM untuk pertandingan Arab Saudi kontra Indonesia," ujar Martin Paes. Pada saat MCM disampaikan dan disahkan bahwa Paes bisa dimainkan di laga tersebut. Lanjutnya, Martin Paes pun angkat bicara usai bisa membela Timnas Indonesia di laga kontra Arab Saudi. Pemain 26 tahun tersebut sampaikan sampai jumpa di laga besok untuk semua fans Timnas Indonesia. Sampai jumpa besok, Garuda fans, ujar Martin Paes. Martin Paes juga sudah menjalani latihan bersama Timnas Indonesia. Dirinya terhormat usai bela tim Garuda. Dirinya berharap bisa menelurkan banyak prestasi usai membela Timnas Indonesia. "Nama saya Martin," ujar Martin Paes di akun Instagram Timnas Indonesia. "Saya senang bisa berada di sini. Suatu kehormatan besar bagi saya. Sangat bersyukur dan berharap kita dapat mencapai hal-hal besar," tutupnya. Pernyataan mengejutkan striker Timnas Arab Saudi. Jelang hadapi Garuda di raun ketiga, striker Arab Saudi akui Timnas Indonesia lawan yang mengerikan.
Roberto Mancini sampai kasih instruksi khusus untuk para pemain. Apa yang membuat mereka sebegitu gelisah? Tak disangka ternyata karena hal ini. Penyerang Arab Saudi, Fahad Al-Mu'allad, mengungkapkan timnas Indonesia bukanlah lawan enteng. Ia bahkan mengatakan Roberto Mancini dan staf pelatih memberikan instruksi khusus mengenai pemain-pemain yang berkarier di Eropa. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di King Abdullah Sport City, Jeddah, Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Pada fase ini, dua tim teratas di grup C akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Adapun di grup tersebut, selain timnas Indonesia dan Arab Saudi, ada Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Setelah menghadapi Arab Saudi, timnas Indonesia akan menjamu Australia pada Selasa, 10 September 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Jakarta. Lawan sulit. Berbicara pada konferensi pers jelang duel Arab Saudi versus timnas Indonesia, Fahad Al-Mu'allad menegaskan bahwa tim Merah Putih bukan lawan sembarangan. Menghadapi timnas Indonesia itu sulit, dan pertandingan pembuka selalu seperti itu. Tetapi kami siap mencetak 3 poin, kata Fahad Al-Mu'allad. Kami, para pemain, merasa bertanggung jawab. Kami tahu kekuatan timnas Indonesia. Roberto Mancini dan asisten pelatih lainnya sudah memberikan kami instruksi teknis. Kami tahu mereka memiliki pemain-pemain bagus di Eropa, tetapi kami akan mengerahkan yang terbaik di atas lapangan, ujarnya menambahkan. Duo mematikan. Sementara itu, media Arab Saudi, Ar-Riyadiyah, menggarisbawahi betapa Ramadan Sananta akan jadi pemain paling menonjol. Faktanya juga, striker Persisolo itu memang tampil klinis dengan mencetak 4 gol selama fase kualifikasi Piala Dunia 2026. Striker Ramadan Sananta menjadi pemain paling menonjol di timnas Indonesia setelah mencetak 4 gol selama kualifikasi Piala Dunia Asia sejauh ini. Ia bermain bersama Persisolo sejak 2023 dan usianya baru 21 tahun, tulis Ar-Riyadiyah. Masih dalam laporan yang sama, mereka juga menyebut kombinasi Sananta dengan Dimas Drajat bakal jadi duo penyerangan yang apik. Ramadan menciptakan duo penyerang yang apik bersama rekannya Dimas Drajat, penyerang Persib Bandung yang berhasil mencetak 3 gol di kualifikasi kontinental, sehingga duo ini total menyumbang 7 gol untuk timnas Indonesia. Kabar buruk. Di luar dugaan timnas Malaysia resmi salib timnas Indonesia di ranking FIFA usai menang atas Filipina di Pesta Bola Merdeka 2024. Ini faktanya. Timnas Malaysia menyalip ranking FIFA timnas Indonesia setelah menang 2-1 atas Filipina di semifinal Pesta Bola Merdeka 2024 yang dilangsungkan di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Rabu, 4 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Skuad Harimau Malaya, julukan timnas Malaysia naik ke peringkat 133 dunia setelah mendapatkan tambahan 4,48 poin di ranking FIFA. Saat ini, timnas Malaysia asuhan Pau Marti Vicente mengoleksi 1,11206 angka. Mereka menyalip timnas Indonesia yang turun ke peringkat 134 dunia dengan 1,10873 poin. Timnas Indonesia bisa kembali naik ke peringkat 133 dunia jika menang atau imbang saat tandang ke markas Arab Saudi di matchday pertama Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Jumat 6 September 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Menurut perhitungan laman football-ranking.com, kemenangan atas Arab Saudi menghasilkan 19 poin tambahan di ranking FIFA bagi timnas Indonesia. Sementara jika bermain imbang, timnas Indonesia meraup 6,68 poin. Bagaimana jika kalah? Squad Asuhan Shin Taeyong Bakal Kihalangan 5, 62 point D ranking FIFA. Tentu pencinta sepak bola tanah air berharap timnas Indonesia meraup hasil positif kontra Green Falcons julukan timnas Arab Saudi. Kembali ke Malaysia. Safawi Rashid dan kawan-kawan sempat tertinggal 0-1 lebih dulu dari Filipina lewat gol Jefferson Tabinas pada menit 27. Beruntung di penghujung babak pertama, skuad Harimau Malaya menyamakan kedudukan via aksi Mohamed Shamer di menit 43. Skor 1-1 bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, timnas Malaysia mencetak gol kemenangan via eksekusi penalti Safawi Rashid di menit 73.
Malaysia menang 2-1 dan berhak lolos ke final Pesta Bola Merdeka 2024. Di partai puncak yang berlangsung Minggu, 8 September 2024 pukul 20 WIB, Timnas Malaysia akan menantang Lebanon. Wakil Asia Barat itu lolos ke final setelah menang 1-0 atas Tajikistan di semifinal lain Pesta Bola Merdeka 2024.